Di sini ada pertanyaan mengenai bentuk akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi bentuk persamaan kuadratnya. Kalau kita punya bentuk persamaan kuadrat misalnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan akar-akarnya kita misalkan adalah X1 dan X2. Kita bisa dapatkan hubungan antara X1 dan X2, itu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi pokoknya akar-akarnya tergantung persamaan kuadratnya. Jadi kalau persamaan kuadratnya ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1 plus X2-nya min B per A. Untuk nama akar-akarnya terserah. Jadi kalau kita pakai namanya X1 dan X2, makanya kita pakainya X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kalau namanya kita ganti ya ikut diganti, tapi tetap rumusnya adalah min B per A. Lalu kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Lalu kemudian kalau kita mau membuat persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya kita misalkan namanya P dan Q. Jadi untuk nama saja ya. Jadi kita boleh namakan yang lain misalnya M sama N atau misalnya alfa dan beta, nggak masalah. Itu untuk persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min P plus Q X, jadi akar-akarnya kita jumlahkan, kemudian ditambah dengan P dikali Q sama dengan 0. Lalu kita lihat ke pertanyaannya. Diberikan X kuadrat plus 5X min 2 sama dengan 0, ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Berarti kita bisa cari, karena kita punya X1 sama X2, berarti X1 plus X2-nya kita bisa cari adalah min B per A, lalu X1 kali X2-nya adalah C per A. Dengan ABC-nya dari mana? Dari bentuk persamaan kuadratnya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berarti adalah A-nya itu koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya 1, lalu B-nya adalah koefisien si X, berarti si 5, lalu C-nya adalah si min 2. Dari sini kita dapatkan berarti di sini min 5 per A-nya 1, berarti kita dapatkan min 5. Lalu kemudian X1 kali X2 C per A berarti min 2 per 1, berarti kita dapatkan min 2. Lalu kita lihat yang ditanyakan untuk persamaan kuadrat barunya. Itu akar-akarnya adalah X1 min 3 dan X2 min 3. Kita boleh kasih nama lain dulu. Jadi kita misalkan persamaan kuadrat barunya akar-akarnya P dan Q. Kalau misalnya P dan Q, berarti yang satunya itu adalah X1 min 3, yang satunya lagi X2 min 3. Ketukar nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau tulis P-nya sama dengan X2 min 3, lalu Q-nya X1 min 3 juga nggak masalah. Kita misalkan seperti ini. Lalu karena kita cari persamaan kuadrat baru, kita harus cari P plus Q sama P kali Q. Kita cari dulu P plus Q. P plus Q itu berarti kan X1 min 3 ditambah dengan X2 min 3. Karena kita udah tahu P-nya itu X1 min 3, lalu Q-nya itu X2 min 3. Berarti kita akan dapatkan di sini X1 ditambah X2 kemudian min 6. X1 plus X2 itu kan sama dengan min 5. Kita masukkan min 5, min 6 berarti hasilnya adalah min 11. Lalu kemudian dari sini kita juga bisa cari P dikali Q. Karena kita harus cari P kali Q. Berarti kita akan hitung X1 min 3 kita kali dengan X2 min 3. Bentar, ini tidak mirip 3. Min 3. Nah, kita akan kali masuk. X1 kali X2 jadinya X1 X2, lalu min 3X1, lalu min 3X2, lalu kemudian terakhir adalah plus 9. X1 kali X2 itu kan sama dengan min 2. Kita masukkan min 2, lalu min 3X1, min 3X2 sama-sama punya min 3, kita keluarkan X1 plus X2, lalu kemudian plus 9. Berarti kita dapatkan min 2, min 3 dikali X1 plus X2 tadi adalah min 5, kemudian plus 9. Berarti min 2, min 3, min 5 jadinya plus 15. Jadi kalau dikali min 3 dikali min 5, min dikali min jadi plus 15, kemudian plus 9. Min 2 ditambah 15 itu kan 13. 13 kalau kita tambahkan dengan 9 hasilnya adalah 22. Berarti kita dapatkan P plus Q sama P kali Q. Berarti persamaan kuadrat yang barunya kita dapatkan adalah X kuadrat min P plus QX. P plus Q tadi kan min 11, berarti min 11X. Kemudian plus P kali Q. P kali Q-nya adalah 22. Sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X kuadrat min ketemu min jadinya plus 11X. Kemudian plus 22 sama dengan 0. Bentar. Ini 22 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X kuadrat plus 11X plus 22 sama dengan 0. Kalau kita lihat dalam pilihan, berarti yang sesuai adalah yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.